Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung Amerika. oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, tepatnya di Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, pemirsa, mungkin di antara kita pernah merasakan sakit hati, kekecewaan. Namun respon kita mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah marah dan mungkin benci. Nah, bukankah kita sebagaimana disabdakan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, untuk itulah pemirsa, judul kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, Bila Hati Tersakiti, Allah yang Obati. Bersama guru-guru kita, Ustazah Oki Stiana Dewi dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, guru kita tercinta Bunda Ustazah Haja Oki, semoga sehat afiat dalam taat, dalam melaksanakan tugas mulia istiqomah dalam syiar dakwah agama Islam tercinta. Juga keluarga besar Al-Kausar. Jadi bahasa saya, naik mobil mewah ngajak anak turun ke bawah lebih enak. Ya, tanpa terkecuali makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang amin kenceng aja. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan. Ya, mau ngaji, ya. Bila hati tersakiti, Gusti Allah lah yang dimana mengobati. Al-Quran menjamin di surat ke-17, juz ke-15, tepatnya ayat ke-82. Saya ulang, surat ke-17, juz 15 ayat ke-82. Ini jamaah Al-Kausar mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Karena jujur saja Quran gak segampang kayak nyanyian. Kalau nyanyian mah cepet banget, biar jadul masih hafal aja coba deh. Bukan lautan. Itu jadul loh. Yang belamarian coba, bila ingin melihat ikan loncat. Sekarang kita ganti soalnya, tolong terusin lagi. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Survei membuktikan. Boleh saya mantun dulu, boleh? Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat.
termasuk mengobati penyakit hati yang dimana Gusti Allah yang mengobati. Tadi saya sebutin udah surat Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-82. Apa bunyinya biar lagi berkah majelis kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini Gusti Allah yang berjanji Bapak Ibu. Bukan janji pilkada. Karena pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran. Pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada begitu jadi banyak kan? Tapi kalau Quran ada suling, ada peniti, Gusti Allah mual berpaling ke lain hati. Iya. Kami menurunkan Al-Quran tujuannya apa? Syifaun, sebagai penyembuh, sebagai obat, bahkan lihat ada waw atop di sini, dan juga sebagai rahmat kasih sayang daripada fungsi Al-Quran. Oleh karenanya di saat hati sakit bukan sumpah serapah yang keluar. Ini singkat waktu kita. 3 macam amalan kata Nabi. Di saat kita bisa nih amalkan, masuk surganya bahasanya adkhalahullahu ta'ala al-jannata bi ghairi hisabin. Masuk surga nggak pakai dihisab. Bu, Pak, ini memang gampang ngomongnya, mungkin ya nggak nyampe 5 menit selesai, tapi makainya nggak segampang membolak-balikan telapak tangan. 3 amalan kata Nabi. Berapa amalan? Ini bisa pakai masuk surga udah nggak pakai dihisab ala tul. Ada berapa? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kupu-kupu. Oke lah kalau begitu. Saya resep Ustaz Oki kalau udah ngaji ketawa gini luar biasa. Berarti sama utang dia lupa itu. Ya, bapak-bapak sehat ya. Abang-abang sini banyak kan kemarin juga ada. Aku nggak mau nanti ya Allah tetap Bapak pakai kacamata lihat bunga melati, jauh di mata selalu ada doa dalam hati. Ya. Satu kata Nabi apa? Tu'ti man haromakah. Di saat kamu bisa bersikap di mana masuk surga tanpa hisab karena hati kamu tidak tersakiti, Masya Allah. Pertama, tu'ti, kamu gemar memberi man kepada orang haromaka, yang pelitnya 17 setan nama kamu. Nah ini, kalau berbuat baik sama orang yang baik itu biasa. Lo ngapa sih baik banget sama dia? Lah dia juga kan baik sama kita. Tapi baik sama orang yang pelit baru luar biasa. Dan ini ada pada sifat Nabi. Kedua, ta'fu amman zolamaka. Kamu bisa memaafkan kepada orang yang udah ngezolimin kamu. Bisa apa nggak ngamalin ini? Bestinya Japri, ya Allah ukhti, ridoin aneh ya, maafin aneh ya, aneh maafin, lahir batin, alhamdulillah. Berarti utang yang 500 juta lunas ya. Bu, makanya gampang ngomongnya nggak segampang makainya. Tuh yang kedua, ta'fu amman zolamaka. Yang ketiga, apalagi kata Kanjeng Nabi, sil man qata'aka. Kamu sambungkan silaturahim kepada orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. Bu, Pak, kalau kita ya udah ngasih kode udah. Ya, jadi intinya 3 macam, paham gak tadi? 1, memberi sama orang yang pelit. 2, memaafkan sama orang yang udah nyakitin. 3, sambungkan silaturahim. Ya Allah, walaupun singkat, kecil endek, makan bakso rusuk, biar pendek, yang penting masuk. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kembali Pantun, kasih, Abi Pantun yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Masya Allah, betapa beliau mengisahkan bagaimana nabi-nabi kita terdahulu dan juga Rasulullah SAW ketika disakiti dan juga dikecewakan. Bukankah Rasulullah SAW ketika disakiti dan dikecewakan justru membalas dengan kebaikan yang hingga akhirnya memberikan dampak yang luar biasa, dampak kebaikan bagi umatnya. Masya Allah. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita tersakiti, apalagi di zaman
zaman saat ini banyak sekali media sosial dan lain sebagainya, nyinyiran-nyinyiran. Bagaimana sikap seorang muslim ketika tersakiti, apalagi hati yang tersakiti? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Oki Stiana Dewi di segmen berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid Raya Al-Kautsar yang Masya Allah ini banyak sekali yang hadir di Masjid Raya Al-Kautsar yang insya Allah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Tadi Ustadz Pantun telah memberikan tausiah bagaimana contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti dan juga dikecewakan. Beliau justru membalasnya dengan kebaikan. Nah, ketika kita sikap seorang muslim, bagaimanakah sikap seorang muslim ketika tersakiti? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustazah Oki Stiana Dewi. Fadhal Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Taufikur Rahman, para alim ulama, orang tua kami di sini, para guru-guru yang tidak disebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini apakah kita berharap semuanya berisi kebahagiaan dan kesenangan saja? Roda berputar, kadang kita dipuja-puji, kadang kita dicaci maki, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Itulah hakikat kehidupan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Allah akan senantiasa menguji kita dalam keadaan buruk dan dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa setiap saat kehidupan kita kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Apakah ujian berupa sakit saja? Tidak, ujian juga berupa sehat. Apakah ujian berupa kebahagiaan saja? Tidak, kadang-kadang ujian juga berupa air mata. Apakah ujian berupa kaya saja atau miskin saja? Tidak, semua adalah bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu surah An-Nisa ayat 19. Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam keburukan, dalam kebaikan. Artinya apa? Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah ingin mengingatkan kita bahwa ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita tidak selamanya tentang yang sedih-sedih saja, tapi juga kebahagiaan. Tidak selamanya kebahagiaan, tapi juga kesedihan juga. Maksudnya apa? Bersiap-siaplah, kadang-kadang Allah uji kita dengan tawa, kadang Allah uji kita dengan air mata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Allah menguji kita dengan khauf, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini sebelum kita bicara tentang banyak ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita, Al-Baqarah 155 sampai 157 menerangkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam kehidupan kita pasti Allah menguji kita dalam 3 keadaan. Allah menguji kita dengan ketakutan, kekurangan, dan kehilangan. Salah satu ujian yang datang kepada kita adalah hal-hal yang tidak enak dari perkataan-perkataan orang. Saya ingin ceritakan sedikit beberapa kisah orang-orang salih ketika mereka menghadapi orang-orang yang tidak senang kepada mereka, bagaimana sikap mereka. Rasulullah SAW ketika harus pergi dari kota Mekah, tanah kelahirannya, dan kemudian berdakwah di negeri Taif pada saat itu. Banyak orang-orang atau seluruhnya orang-orang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah dilempari batu-batu sampai berdarah pada saat itu. Kemudian pada akhirnya Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon dan Rasulullah mengangkat tangannya dalam keadaan sedih. Kemana aku harus pergi berdakwah ya Rasulullah? Pada saat orang-orang tidak menerima dakwah ini, lalu para malaikat-malaikat berkata, ya Rasulullah, angkat tanganmu dan hancurkan saja orang-orang Taif yang telah bertindak kurang ajar kepadamu itu, yang telah berkata-kata tidak baik kepadamu itu. Apakah Rasulullah SAW mengatakan hancurkan orang-orang Taif ya Rasulullah, ya Allah SWT? Apakah Rasulullah berkata begitu? Apakah Rasulullah mengatakan ya Allah azab mereka orang-orang Taif yang telah mengata-ngataiku, yang telah bertindak kurang ajar kepadaku? Apakah Rasulullah SAW berkata demikian?
Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah berkata dan bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang Taif yang tidak mengerti dan tidak paham, dan agar anak keturunan orang-orang Taif pada akhirnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari kisah ini Rasulullah mengajarkan pada kita arti memaafkan. Susah ya Bu, Pak? Tidak mudah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan arti memaafkan. Mungkin mereka tidak kenal, mungkin mereka tidak tahu, dan kita berdoa agar seterusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang zalim, hal-hal yang buruk, dan agar keturunan mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Itu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kisah kedua dari cicitnya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana kisahnya? Pada suatu ketika beliau datang di suatu tempat bersama dengan para pengawal, lalu ada orang yang mengata-ngatai. Pengawalnya hendak memukul orang tersebut. Kurang ajar sekali beliau mengatakan keturunan Rasulullah dengan kalimat yang tidak baik seperti itu. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Kata beliau, jangan. Keburukan yang dia katakan sesungguhnya hanya sedikit daripada keburukan yang aku miliki yang dia tidak tahu. Jadi kalau ibu dikata-katai oleh orang, yang mereka kata-katai itu hanya sedikit, keburukan kita jauh lebih banyak dibandingkan dari apa yang mereka katakan. Kalau kita boleh jujur. Kenapa ada orang yang memuji Bapak dan Ibu sekalian? Apakah karena Bapak dan Ibu orang-orang baik? Tapi karena Allah menutupi aib-aib kekurangan kita. Karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah menutupi maksiat yang sampai hari ini mungkin masih kita lakukan. Makanya kalau dalam sholat ibu-ibu suka doanya Pak, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya kan? Kita minta kepada Allah agar Allah tutup aib kita. Jadi kenapa marah? Saya nasihat buat diri saya sendiri. Ketika ada orang ngata-ngatain kita, ketika ada orang berkata-kata yang buruk kepada kita, apa yang dia katakan hanya sedikit, keburukan yang kita miliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka tahu, yang sampai hari ini Allah masih menutup aib-aib tersebut. Betul enggak teman-teman semua? Jadi kenapa harus marah? Apa perlu Allah buka siapa sesungguhnya dirimu? Apa perlu Allah buka sedahsyat apa maksiat yang kita jalankan sampai hari ini? Tidak. Bagaimana dengan kisah Siti Maryam? Siti Maryam juga dikata-katai dengan perbuatan yang beliau tidak lakukan. Apa yang dikata-katai oleh orang lain kepada Siti Maryam? Punya anak tidak ada suaminya. Lalu dengan caranya Allah, Nabi Isa alaihissalam, bayi tersebut bisa bicara. Tapi Siti Maryam diam. Kadang-kadang ada waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, tempat yang tepat untuk berbicara. Tapi enggak reaktif, enggak apa-apa marah. Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang yang paling kuat bukan orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Ingat kisah yang lain, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikata-katai oleh orang-orang Arab Badui. Kemudian beliau tahan, beliau lihat dari kejauhan Rasulullah tersenyum. Kemudian semakin jadi orang Arab Badui semakin mengata-ngatai. Lambat laun akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak tahan. Akhirnya dibalas juga kalimat tersebut. Rasulullah pergi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berlari mengejar Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, kenapa pergi? Ketika engkau dikata-katai dan engkau sabar, tenang, kulihat banyak malaikat di sekitarmu yang berdoa untukmu. Dikala engkau mulai terpancing dan mulai berkata-kata yang tidak baik, malaikat pergi dan berganti para syaitan yang mengelilingi dirimu, yang membisik-bisikkan dirimu. Jadi boleh nggak teman-teman sekalian, ketika ada terjadi sesuatu pada kita, orang-orang mengatai lah, apa bedanya kita dengan mereka kalau kita mengatai hal-hal yang sama? Boleh nggak jadi orang-orang yang reaktif? Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita manajemen marah. Kalau lagi marah disuruh ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita dikelilingi oleh syaitan panas, atau berwudu, atau ubah posisi. Dari berdiri ke duduk ke baring. Ada nggak orang baring marah-marah, hai kamu gitu. Nggak ada kan? Ubah posisinya. Dan ingat, semua yang terjadi pada dirimu atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan, Allah sudah mentakdirkan orang itu di hari itu, waktu itu, saat itu untuk mengata-ngatai dirimu agar kau apa? Yang tadinya tinggi jadi membumi lagi. Jadi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terima kasih Allah. Dengan ini aku belajar tawadhu dan rendah hati. Insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini punya hati-hati yang tenang dan bijak dalam menanggapi orang-orang yang berkata tidak baik kepada kita. Insya Allah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Oki yang telah menguatkan tema kita yang menarik ini. Segala sesuatunya ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita selalu ada dalam ketenangan dan juga kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun sebelumnya, Ustadz Abi Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duit nggak? Duit aja mau dah, cepet. Nah, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Tapi jawab dulu pertanyaannya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya tuh ntar. Ya, bukan kopi. Iya. Cuan. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Pertanyaan sederhana, apa arti dari bahasa Arab kolbun? Nah, ini duluan. Slow. Angkat tangan baru sini Neng. Yuk. Nah, iya. Oke, siapa namanya, Dek? Perkenalkan Ustadz, nama siapa? saya Nina. Nina. Oke, apa jawabannya? Jawabannya kolbun itu artinya hati. Benar nggak? Naga Bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Ya. Nih, alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa 1 juta dari Luwak White Coffee potong pajak. Ya, seneng nggak? Nggak ada bahagianya? Senang. Oke, pemirsa Damai Nusaku jangan kemana-mana. Bahasa saya sederhana, naik ke atap ngemil duku. Kurang semangat. Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Bila hati tersakiti, Allah yang obati. Masya Allah, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yang tadi telah sampaikan tausiah oleh guru-guru kita, Ustadz Abi Pantun dan juga Ustazah Oki Setiana Dewi. Nah, di segmen ini kami akan persilahkan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang menjawab terlebih dahulu Ustadz Abi Pantun nanti. Silakan Pak Mukroni yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Mukroni, boleh berdiri? Ya, mic-nya sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Kiai dan Bu Ustazah, saya ingin bertanya terkait dengan kehidupan kita yang selama ini kita sering mendapatkan banyak gunjingan, ghibah dan tentu perselisihan. Yang ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa ikhlas dalam menghadapi ujian yang menimbulkan sakit hati. Demikian Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan Pak Mukroni. Boleh duduk kembali. Abi Pantun silakan, Abi. Itu saja ya, Masya Allah. Bapak Ibu dari Keramat pergi ngebolang. Cakep. Dengar dari suaranya kayaknya yang nanya Pak Camat Pamulang. Masya Allah. Masya Allah. Punya camat yang doyan ngaji gini kalau belum meninggal jangan dikuburin. Biar panjang umur. Memang belum meninggal. Iya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Quran surat ke-26 juz 19 ayat 88-89. Nih yang harus kita jadikan acuan ya. Surat ke-26 surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 88-89 di mana Allah taala ingatkan buat kita semua tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Hatur naon Pak Camat ya. Juga Jamal Kausar, dunia ini tempat meninggal, akhiratlah tempat tinggal. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Makanya di saat kita mengedepankan penyakit hati, bahkan betul-betul di hati ngucapnya pokoknya nggak ada maaf bagimu. Iya, berarti belum ikhlas. Al-Quran mengingatkan pada hari besok di saat udah nggak manfaat lagi harta dan anak, kecuali kata Quran yang bisa masuk surganya Allah, yang bisa selamat sampai ke surga, yang punya syarat apa? Hati yang salim.
yang bersih, yang sehat, yang terhindar daripada penyakit-penyakit hati. Tapi saya lihat Jamal Kausar hampir rata-rata kerudung merah, banyak tak berkacamata. Saya yakin hidupnya nggak pernah ada marah di antara kita. Nah, di saat demikian adanya yang akan menyelamatkan kita. Jadi mohon maaf, walaupun sorbannya panjang hampir 50 meter, udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa, pakai jilbab saking syar'inya nyengsar sampai ke tanah. Tapi kalau di hati orang, di hati sama saudara, sama tetangga, sama besti, sama siapapun, julid, keki, dengki, iri hati, nggak ikhlas, punten, jangankan sorga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Arem-arem berasa anget, serem banget. Iya. Nah, gimana antum ikhlas? Ustaz, kalau ikhlas itu, ini karena durasi yang singkat, ungkapannya luar biasa nih, nasihat saya punya guru. Ikhlas itu Pak Camat, gambarannya saya nggak pakai redaksi, tapi langsung prakteknya. Ikhlas itu gambarnya di saat orang buang hajat, ya. Maka di saat itu keluar, yakin nggak akan ada yang dilongok lagi. Itu ikhlas. Beneran. Pulang merasa udah ke hati dah tuh. Kalau kayak teori bisa jadi lupa, tapi oh iya berarti ini belum ikhlas. Ikhlas itu buang hajat udah kan keluar tuh, ada yang dilihat lagi apa enggak tuh? Nah itu ikhlas. Jadi plong. Gimana caranya? Satu doa yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibadnya. Di situ saya baca bahasa Kanjeng Nabi, Allahumma rzuqnal ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Baca bareng-bareng ya. Allahumma rzuqnal ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada saya hati yang ikhlas. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mengikhlaskan apapun yang terjadi. Es batu di dalam gelas. Cakep. Terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Cakep. Segala sesuatu yang diawali hati yang ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Pantun, boleh duduk kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, hati-hati kita dilembutkan agar selalu ikhlas dalam setiap perkara. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kami persilakan kembali Ibu Ika yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustazah Oki. Silakan Ibu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Ika, salah satu pengurus di Majelis Talim Al-Kausar ini, Ustazah Oki. Terkait dengan tema yang luar biasa hari ini, yaitu bila hati tersakiti maka Allah yang akan mengobati. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah, Ustazah, jika suatu ketika, suatu hari ada memang teman atau kerabat kita yang menzolimi hidup kita, yang menyakiti hati kita, bolehkah kalau kita bersikap untuk menjauh dari orang tersebut, tidak memberikan ruang lagi kepada orang tersebut, bukan bermaksud untuk memutuskan silaturahmi, tapi agar menjaga hati kita tidak terluka lagi, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, langkah kita untuk lebih baik ke depannya. Bagaimana Ustazah, pandangan Ustazah? Jazakillah khair Ustazah Oki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar kisah tersebut, cerita ini saya jadi teringat kisahnya di zaman perang Uhud tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya melawan orang-orang kafir Quraisy. Perang Uhud bukan perang yang sederhana, perang yang membuat hati Rasulullah SAW sangat bersedih. Kenapa? Dikarenakan salah satu paman yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, syahid di medan perang. Bukan hanya itu saja, tidak hanya mati syahid saja, tapi pada saat itu ada seorang budak yang dijanjikan untuk dibebaskan oleh seorang wanita bernama Hindun. Siapa dia Hindun? Hindun adalah istri pembesar orang kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Hindun berkata pada Wahsy, "Wahsy, kalau engkau bisa membunuh salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, maka aku akan bebaskan engkau." Maka sejak awal perang, Wahsy berkonsentrasi untuk bisa melemparkan tombaknya agar terkena kepada Hamzah bin Abdul Muthalib.
Singkat cerita, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid pada saat perang Uhud dan kemudian dirobeklah telinganya, dirobeklah hidungnya, kemudian dirobeklah jantungnya dan Hindun memakan jantung tersebut. Peristiwa bertahun-tahun kemudian terjadilah yang kita sebut sebagai Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah pada tanggal 8 Hijriah atau pada tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu orang-orang Islam berbondong-bondong untuk membebaskan kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala dari Ka'bah. Di saat itu kemenangan bagi umat Islam. Dan orang berbondong-bondong masuk Islam, salah satunya adalah Wahsy dan Hindun tentunya. Wahsy dengan wajah yang ketakutan menunduk dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Lalu Rasul bertanya, "Engkaukah Wahsy yang membunuh pamanku itu?" Hamzah bin Abdul Muthalib, "Ceritakan padaku bagaimana cara engkau membunuh pamanku." Maka Wahsy menceritakan dengan ketakutan. Rasulullah menerima keislamannya Wahsy. Hanya saja setiap kali memandang Wahsy, Rasulullah teringat akan bagaimana Wahsy membunuh sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahsy, engkau sekarang seorang muslim, tidak ada lagi dosa bagimu seperti bayi baru lahir. Hanya saja jauhkan wajahmu dari pandanganku." Sampai Rasulullah wafat, Wahsy hanya bisa memandang Rasulullah dari kejauhan. Kenapa? Apakah Rasul tidak memaafkan Wahsy? Rasul memaafkan Wahsy. Rasul sayang pada Wahsy yang telah masuk Islam pada saat itu. Namun Rasul tahu bahwa ketika memandang wajah Wahsy, luka lama itu terbuka kembali. Sehingga gak ada masalah, Ibu. Urusan memaafkan itu adalah urusan kita. Kita mau hidup kita damai dan tenang. Sampai kapan hidup harus benci, marah, dendam, sakit di sini, sakit di badan, ya kan? Oleh karena itu memaafkan urusan kita. Kita mau memaafkan karena kita mau hidup tenang. Urusan dia kepada Allah SWT. Perkara nggak mau lihat, nggak apa-apa untuk sementara waktu kita doakan agar dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Untuk apa? Agar tidak muncul kebencian-kebencian lagi. Amin. Dengan begitu hidupmu jadi lebih tenang, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Oki atas jawabannya. Nah pemirsa, kami masih persilahkan dan kami buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Untuk itu disiapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun di segmen berikut. Tapi kami juga akan sampaikan nanti di segmen 5 ada segmen ulama menjawab. Di mana kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesiaku_TV1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang masih merasakan sakit hati, mudah-mudahan bisa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya adalah Allah insyaallah yang nanti akan mengobatinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya pemirsa, kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Kakak Seli, silakan Kakak Seli yang akan dijawab oleh Ustazah Oki Stina Dewi. Silakan Kak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Seli Salsabila, izin bertanya Ustazah, apabila saat hati kita ngerasa terluka, bagaimana dan tidak ada manusia yang, dan kita ngerasa nggak ada manusia yang mengerti kita, bagaimana agar bisa kita menjadi kembali yakin bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengerti segalanya tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa kok tidak ada seorang pun ya yang mengerti saya, tidak ada seorang pun ya yang menolong saya, tidak ada seorang pun ya yang bisa bantu kehidupan saya. Terus siapa dong yang bisa tolong kita? Ingat nggak kisah Nabi Yunus alaihissalam yang di dalam perut ikan itu? Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Sekencang apapun Nabi Yunus alaihissalam teriak, apakah ada orang yang dengar? Tapi selamat nggak? Dengan doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu dahsyat loh teman-teman semua. Karena dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kesulitan. Pada saat seorang pun tak ada yang bisa membantu Nabi Yunus alaihissalam. Dalam doa itu terkandung 3 kandungan. Pertama, tauhid, la ilaha illa anta. Kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Subhanaka, kita puji-puji Allah. Subhanaka, ini kuntu minadh dhalimin. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini zalim sama diriku sendiri. Hal ini semuanya terjadi padaku mungkin memang sebab karena ada kesalahanku. Kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal tersebut Allah menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita katakan pada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah lihat air matamu. Allah tahu sakitmu. Lihat surah Al-Baqarah 186. Kalau ada yang tanya aku di mana ya Muhammad, katakan pada mereka aku dekat.
Allah datang kepada ibu-ibu dan bapak sekalian dalam tanda kutip di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia, kita aja yang gak datang. Bener gak? Kata Rasul apa? Siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang minta Allah kasih. Siapa yang minta ampun Allah ampunkan. Di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah selalu ada, kita yang gak ada. Allah selalu bersama dengan kita, kita yang kadang-kadang gak setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang selama ini gak setia? Siapa yang selama ini selalu pergi? Bukan Allah, kita. Allah selalu ada. Allah bersama dengan dirimu. Kita yang kadang-kadang pergi meninggalkan Allah. Allah gak pernah ninggalin kita. Jadi ambil waktu di malam-malammu itu, dalam kesendirianmu itu, coba pegang dadamu itu teman-teman sekalian, katakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan suara lirihmu itu Allah lihat air matamu. Engkau tidak pernah sendirian. Terakhir dari saya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang beriman gak takut. Orang beriman gak sedih berlarut-larut. Dia tahu Allah selalu bersama dengan dirinya. Jangan engkau menyandarkan dirimu pada dirimu sendiri, gak akan kuat. Tapi kalau engkau bersandar kepada yang maha kuat, engkau akan baik-baik saja. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah takut, janganlah sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu tadi disampaikan nasihat dari guru kita Ustazah. Oke, kami persilakan berikutnya. Atas nama Bapak Efik yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Pantun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, izin yang lain. Bicara tentang tema sakit hati, obat dari Allah. Izin Pak Ustadz, bicara penyakit hati ini, apakah ada kaitannya dengan takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita? Mungkin pertanyaan itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi. Izin ya, ini singkat tapi nyelekit gitu. Ya, jadi kalau kita belajar yang namanya takdir, ya takdir itu kan dibagi dua. Ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Mubrom ini yang bahasa hadis Nabi, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawinya menempatkan di hadis urutan pertama. Yang dimana inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari yang pertama berbentuk nutfah. Summa alaqa, summa mudgo. 40 hari yang ketiga alias 120 hari. Bu, 4 bulan lamanya buat para bunda yang sedang hamil. Maka mulai tuh merasa kayak di dalam perut ada gerak-gerakan. Betul apa enggak? Mulai yang namanya orang hamil usia 4 bulan namanya ngidam, betul apa enggak? Tolong bantuin jawab karena Taufikur Rahman enggak pernah ngidam. Ya, orang sini saya sih ngidam, enak ngelihat duit. Kalau dikit, ya. Nah, wa nufikha fihi ruh itu yang mubrom. Yang ditutup apa namanya ditetapkan di mana jodohnya, ajalnya. Nah, itu yang mubrom. Nah, apa ada kaitan penyakit hati dengan takdir? Ada yang nomor 2 yang mu'allak. Mu'allak ini tergantung kepada subjeknya. Makan tuh nikmat kalau 5 syarat. 1 lagi lapar, 2 kita sehat, 3 makanan nikmat, 4 ada teman makannya, 5 gratisan. Betul kan? Tapi walaupun mudah, ringan, makan ini Pak, pekerjaan ringannya nggak bisa diwakili Bu. Anda mau makan, wakilin dah, mau saja oke, begitu nggak? Nah, ini mu'allak, termasuk tadi penyakit hati. Kalau tetap dipelihara akan jadi takdir. Gambarannya dalam Quran, surat ke-7, juz ke-9, ayat 179. Nah ini jelas banget Allah menjelaskan nih. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Penghuni jurang api neraka jahanam yang bagaimana kata Quran? Punya hati yang enggak merasa, punya mata enggak ngelihat, punya telinga udah nggak mendengar. Bisa itu sembuh kalau kita punya kumpulan mujalah satu solihin.
besti yang solehah. Nah ini besti nih. Di saat salah pilih besti, hati-hati, bisa rugi. Besti yang bagaimana? Kata kaidah Arab, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Nih dengerin nih cara milih besti. Besti itu yang bisa berkata jujur di saat diri lu salah. Inti jangan begitu dong. Walaupun inti pinter ngaji, giliran ini inti salah. Itu besti itu. Bukan orang yang selalu membenarkan Anda. Inti kok begitu tuh masuk status. Kenapa? Itu jadi perang status. Inti kalau mau penyakit hati inti sehat, udah jangan diladenin. Jadi bagaimana? Ya udah, EGP emang gue pikirin gitu. Nah, di saat kita nggak obati, apa satu obatnya? Ini 5 macam. Kata, oh udah habis waktunya. 1, qiraatul Quran bitadaburi. 2, baca Quran merenungkan maknanya. 2, puasa sunnah. 3, Bapak Ibu rahimakumullah, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solihah. 4, tadarruk bis sahar, banyak merenung di waktu yang tadi Ustaz Joki sebutkan, sepertiga malam. 1 lagi, biar dinihalin dah, ntar ya. Biar penasaran ya. Udah habis waktunya. Masya Allah, nanti dijawab di segmen berikut, ditambahkan di segmen berikut Ustaz Abi Pantun, karena nanti di segmen berikut pemirsa ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, @damai_Indonesiaku_TV1. Ini saya sudah banyak sekali, ada sekitar 30 atau 25 ini kalau nggak salah yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan satu persatu. Namun ini sangat banyak sekali sehingga kami hanya pilih beberapa saja, Ustazah dan juga Ustadz yang sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesiaku_TV1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Diana, ini ditujukan kepada Ustazah Oki. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara agar lupa dengan perkataan atau perbuatan yang menyakitkan, mulut bicara ikhlas memaafkan, tapi kadang hati kalau ingat rasanya sakit Ustazah, Masya Allah. Silakan Ustazah. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian kita mengatakan kita memaafkan tapi kita sulit melupakan ya kan. Ibarat kalau ada tembok, ada paku nih, pakunya diambil tetap aja tuh retak temboknya. Ya. Siapa yang memiliki hati kita teman-teman semua? Allah Subhanahu wa taala. Maka minta saja sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan hatinya, agar kita bisa memaafkan orang tersebut. Saya mau ceritakan satu kisah lagi, boleh enggak? Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasul katakan pada para sahabat, lihat itu, dia adalah penghuni syurga. Di hari kedua Rasul katakan, lihat itu, orang yang sama itu penghuni syurga. Di hari ketiga Rasul katakan, wahai sahabatku, lihat itu, dia penghuni syurga. Sampai-sampai penasaranlah para sahabat-sahabat ini, apa amalan orang tersebut yang menyebabkan dia disebut-sebut sebagai penghuni syurga. Ibu dan bapak tahu amalannya apa? Ketika ada seorang sahabat yang menginap di rumah orang tersebut, dilihat ibadahnya biasa-biasa aja, normal, yang wajib-wajib saja. Kemudian ternyata ada satu hal, dia katakan, setiap malam sebelum aku tidur, aku minta kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari berbagai macam penyakit hati, ya Allah. Aku maafkan orang-orang yang telah melukai hatiku, ya Allah. Memaafkan gak mudah memang. Di surah An-Nur ayat 22 dikatakan maafin, terus lapang dada. Gak mudah memang. Karena nggak mudah, di surah Ali Imran dikatakan 133 sampai 135 itu ciri orang-orang bertakwa. Nggak mudah, mudah memaafkan orang lain. Ada syurga khusus untuk orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana kita punya dosa, kita punya salah, minta kekuatan kepada Allah untuk bisa memaafkan orang yang telah melukai hati kita. Hidupmu jadi lebih damai dan tenang, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Oki atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Salsabila yang akan dijawab oleh Ustadz Pantun. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, mengapa kita sering mencari pelarian dunia saat hati tersakiti, padahal Allah sebaik-baik tempat kembali? Abi Pantun. Ya, oleh karenanya tadi saya sempat nyinggung ya, kalau dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menyebutkan, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu obatnya. Punten, sakit paru-paru, berangkat ke Cisarua ada khusus spesialis. Nah, sakit mata ketemu berangkat ke Cikini ada rumah sakit. Nah, ada kita jantung berangkat ke Jakarta Barat ada rumah sakit. Nah, bukan saya nyebut tuh, jadi royaltinya bukan nih ya, gitu. Tuh, tapi belum ketemu
klinik spesialis penyakit obat-obat penyakit hati. Nah bersyukur nih lewat Damai Indonesiaku. Boleh saya nonton dulu boleh? Boleh ya? Jadi ke Keranji membeli duku, cakep. Lewat Ragunan ada yang ngasih asinan. Cakep. Kita ngaji di Damai Indonesiaku betul-betul tontonan yang memberikan tuntunan. Masya Allah. Nah mana 5 macam tadi yang belum kelar tuh. Dawaul qalbi khamsatu asya'ah. Bermula yang menjadi obat-obat penyakit hati 5 macam yang harus kita dawamkan. Satu apa? Qiraatul Quran bitadaburi. Dawamin saban hari, jangan pernah lidah kita nggak basah membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Halo, udah berapa ayat hari ini yang dibaca? Nah, ya Allah, jangankan one day one juice, 1 huruf aja, oke ntar yang 4 lupa lagi, itu udah satu pertama. Kedua, apalagi obatnya itu ikhlaul batni. Biasain ngosongin perut, maksudnya bukan diet. Apa? Senin Kemis jangan ketinggalan, tambah lagi ayamul bed. Nah di saat mau seperti itu dalam arti kata juga pas buka puasa jangan ngancem. Ini memang puasa, tapi mohon maaf giliran buka puasa kolak masuk, timun suri masuk. Ya tuh yang kedua, tetap ya pola makan Nabi diikutin. Yang kedua, yang ketiga biasain. Ini di sini ada harfus syartin, sholatul lail law rokaatain. Ini dalam arti kata selelah apapun minimal 2 rakaat, jangan enggak. Di saat lagi fit, kalau bisa lebih dari 2 rakaat. Itu ketiga. Keempat, at-tadarru bis sahari. Gunakan tuh waktu sahur untuk muhasabah diri. Ngerenung sejenak di waktu jelang subuh. Ya Rob, umur udah jelita, jelang 50 tahun. Yang sebelahnya nyaut lagi, lah saya mau udah lolita, lolos 50 tahun. Iya. Pegang rambut yang tadinya hitam kinclong, sekarang banyak udah yang namanya kembang jambu. Ini ngerenung. Nah yang ini diantaranya at-tadabbur. Nah yang kelima, mujalasatus sholihin. Ini penting banget punya bestie yang soleh-solehah. Iya, jadi kalau punya majlis yang begini nih, ada majlis ngingetin kita sama Gusti Allah, bagaimana dasarnya bahaya penyakit hati, jangan ditinggalkan. Makanya punya bestie yang ngingetin Qiyamul Lail, yang ngingetin Ayamul Bed, yang ngingetin Jumat berbagi, pegang erat-erat. Nih kadang-kadang kita mohon maaf, lidah lemes banget. Ah, so alim lu ah, bukan. Yang begini memang katanya yang menjadi obat-obat penyakit hati. Di saat 5 macam ini kita dawamkan, insya Allah perlahan-lahan yang tadi disebutkan, oh bekasnya nggak bisa hilang, insya Allah. Kenapa? Selalu diobati. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Abi Pantun atas jawabannya. Satu lagi kami akan bacakan yang akan dijawab oleh Ustazah Oki atas nama Miftahul. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana menjaga agar hati tidak menjadi keras setelah disakiti, tapi justru semakin lembut dan dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Oki. Bagaimana agar hati tidak jadi keras? Banyak cara. Setelah semua cara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahmat tadi, salah satunya yang paling mudah dan paling gampang yang semua bisa lakukan adalah dzikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan berbagai macam cara. Apakah mengingat Allah hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau baca Quran juga dzikrullah? Baca Quran dzikrullah enggak Ibu-ibu sekalian? Mengingat Allah enggak? Salat mengingat Allah? Iya. Namun yang paling mudah yang bisa kita lakukan setiap saat adalah dzikrullah. Basahkan lisan, saya nasihat untuk diri saya sendiri, untuk dzikrullah. Ibu, saya mau cerita sedikit lagi. Saya tinggal di Mesir dan biasanya Bu, orang-orang di Mesir itu mulai dari taksi, mulai dari toko-toko, orang-orang yang nyapu-nyapu, itu yang keluar dari lisannya adalah Quran. Kenapa? Hafal Quran. Kemudian kalau teman-teman ngelihat di Gaza, video-video orang-orang Gaza yang mereka kemudian di operasi, di amputasi atau dijahit, yang keluar dari lisannya apa?
Zikrullah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Betul? Kenapa? Karena mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara sederhana kalau kita mau dekat-dekat kepada Allah SWT selain semua cara yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi, salah satu yang paling mudah adalah mengingat Allah. Coba deh dekat-dekat sama Quran, coba tanya sama diri kita sendiri. Ibu udah hafal berapa juz? Juz mangga, juz jambu, juz alpukat, apa juz apa nih? Ada 5 cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pertama, baca. Warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Muzammil ayat 4 disuruh bacanya dengan tartil. Ibu umurnya udah berapa? Bapak umurnya udah berapa? Sampai hari ini masih terbata-bata baca Quran. Kenapa? Kenapa ya Ustadz kok saya belum fasih? Karena nggak banyak baca Quran. Semakin banyak baca semakin fasih. Kedua, Quran tidak hanya dibaca tapi Quran juga dihafalkan. One day one ayat nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. 1 ayat. Ya. Kalau bisa tambah lagi. Kemudian yang ketiga, tadabur. Tadi Ustadz mengatakan tadabur, dihayati, dipahami, baca terjemahannya. Kalau bisa sekalian belajar bahasa Arab dikit-dikit agar paham. Kita doa ini tentang apa sih? Kita baca dalam bacaan sholat tentang apa sih? Kita baca Quran tentang apa sih? Sehingga menggetarkan hati kita kalau kita memahami. Yang keempat, apa? Ajarin. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ajarin tetangga kita, ke anak-anak kita, ke adik kita, ke yang kelima adalah amalkan. Jadi kalau mau dekat kepada Allah SWT, salah satunya yang paling mudah adalah zikrullah. Salah satu zikrullah selain menyebutkan nama-nama baik Allah adalah coba deh kita muhasabah diri. Udah sejauh apa sih interaksi kita dengan Quran? Jangan-jangan di sini nih di lisan, di pikiran nggak ada satupun ayat-ayat Quran. Kalau sholat kulhu lagi. Boleh nggak nambah? Ya, sehingga menjadi setiap hari ada PR, ada tugas. Apa itu? Menambah hafalan Quran kita insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Oki. Di segmen berikut pemirsa, tadi Ustazah Oki telah menyampaikan sedikit menyinggung tentang muhasabah. Nah nanti di segmen berikut kita akan diajak bersama-sama oleh Ustadz Pantun untuk bermuhasabah, untuk berkontemplasi, merenungi diri kita agar hati kita tetap terjaga untuk tidak sakit atau tidak gampang sakit dan semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Dan nanti kita juga akan mendengarkan intisari dari tema kita pada siang hari ini, yaitu bila hati tersakiti Allah yang mengobati, insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku harus mendapatkan ini semua ya Allah? Ya Allah, kenapa aku harus merasakan sakit ini semua ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil padaku ya Allah? Kenapa Engkau tidak sayang padaku ya Allah? Aku sudah sholat, aku sudah mengaji ya Allah, aku sudah melakukan apapun yang Engkau perintahkan ya Allah. Kenapa harus terjadi padaku ya Allah?" Kadang-kadang kita marah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah 216 Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Alhamdulillah. Ada orang yang Allah izinkan untuk menyakiti kita sehingga kita belajar tawadu, rendah hati lagi. Alhamdulillah ya Allah, beliau-beliau yang pernah menyakiti adalah guru kesabaran untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, beliau-beliau yang menyakitiku adalah guru untuk aku senantiasa sadar. Selama ini aku bukan siapa-siapa, aku lemah dan hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadi terima kasih, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mereka yang menyakiti adalah guru-guru kehidupan yang membuat Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang hebat seperti sekarang. Selalu kuat, insya Allah engkau tidak akan kenapa-napa. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang berhembus, kehidupan terus berlanjut. Dan insya Allah dengan sabar, akhir kehidupan kita nanti, malaikat akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk surga. Nggak ada sakit lagi, nggak ada sedih lagi, nggak ada air mata lagi. Balasan untuk orang-orang yang sabar seperti kalian semua, insya Allah. Ayah bunda, pemirsa Damanisaku rahimakumullah. Mari di segmen kajian akhir kita ini kita bermuhasabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kesemuanya terutama dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita awali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayah bunda, sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Bahasa Al-Quran mengingatkan kita semua. Quran surat ke-26, juz ke-19, ayat ke-88 dan 89. Allah Ta'ala dengan firman-Nya yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, di saat besok ruh kita telah keluar dari jasad kita, terkujur jasad ini barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat. Hari di saat sudah tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak kita. Al-Quran mengingatkan buat kita semua, kecuali yang bisa berjumpa dengan Gusti Allah, yang bisa masuk surganya Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Sementara Kanjeng Nabimu mengingatkan, di mana sehebat apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, tapi di saat hati kita masih terjangkit penyakit-penyakit hati, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Ya Allah, dalam kesempatan muhasabah kami di acara, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan sesaat lagi usai Anda menyaksikan Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Dengan narasumber kami yaitu Ustadz Maulana Al-Kalami. Beliau seorang kaligrafer masjid yang telah melukiskan banyak ayat-ayat Allah di sejumlah masjid secara gratis. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Simak dalam Sah Selalu Ada Hikmah usai Damai Indonesiaku. Mewakili yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebabkan paling banyak masuknya untuk ke jurang api neraka karena tidak bisa menjaganya. Oleh karena secara filosofi, lisan yang tak bertulang dipagari dengan gigi yang tidak ada dagingnya, dipagari dengan 2 bibir yang dimana beratnya menjaga lisan. Pantas dalam nasihat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya Allah, kami mohon padamu, selesai kajian kami pada hari ini, pelihara lidah kami untuk tidak terjangkit penyakit ghibah, namimah, membuka aib, karena diri kami pun tetap banyaknya aib. Ya Allah, ya Allah, hati ini terkadang merasa ujub, merasa takabur, merasa ria, merasa sum'ah. Kami mohon padamu ya Allah, bersihkan hati ini daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Ya Allah, Kanjeng Nabimu mengingatkan, siapa saja yang mampu
bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut, maka surga masuk tanpa dihisab lagi. Kami minta padamu ya Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, berikan kepada kami hidayah untuk bisa menjaga hati kami daripada penyakit sum'ah, penyakit hati ria, penyakit ujub dan takabur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna at-tawadu'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami sifat tawaddu. Warfa'na bihi makanan aliyah. Angkat derajat kami ya Allah di hadapanmu, di hadapan makhlukmu, dengan selalu dilandasi hati. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.